warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, BP 1910231055 dari kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Saya berasal dari kelompok 1, yang mana rekan saya bernama Rama Fajri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stomata. Adapun pengertian dari stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau, yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya, atau disebut juga dengan sel tetangga. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang melengkung. Pada tumbuhan darat, letak stomata banyak ditemukan pada bagian bawah daun, sedangkan pada tumbuhan yang hidup di air, stomata banyak ditemukan pada permukaan atas daun. Selanjutnya ada fungsi stomata. Fungsi utama stomata adalah pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Sederhananya, tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen yang berguna bagi hewan dan manusia. Selama siang hari, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis terdifusi masuk ke daun lewat stomata. Oksigen hasil fotosintesis dan uap air dari respirasi terdifusi keluar dari daun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang membedakan densitas pada stomata. Faktor eksternal seperti intensitas cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam absisat. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan H2O, mengakibatkan stomata akan membuka di pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun mengakibatkan stomata menjadi membuka. 2. Faktor internal, yaitu jam biologis merangsang serapan ion di pagi hari, menyebabkan stomata membuka pada malam hari. Terjadi pembebasan ion sehingga stomata menutup. Yang selanjutnya ada tipe-tipe stomata. Yang pertama ada anomositik, atau sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel yang tidak berbeda ukuran dan bentuknya dari sel epidermis lainnya. 2. Anisositik. Sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. 3. Parasitik. Setiap sel penutup diiringi sebuah sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. 4. Diasitik. Setiap stomata dikelilingi 2 sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga itu tegak lurus terhadap sumbu melalui panjang sel penutup serta celah. 5. Aktinositik. Jumlah sel tetangga 4 atau lebih, yang susunannya melingkar dan sel-selnya memanjang ke arah radial terhadap sel penutup. Perkenalkan, nama saya Rama Fajri, nomor BP 1910232020 dari kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Tipe stomata berdasarkan letak penebalan pada sel penutupnya. Tipe Amanalisiae. Sel penutup berbentuk ginjal. Dinding perut dan punggung lebih tipis daripada dinding luar dan dalam sehingga kedudukan stabil. Arah membuka sejajar dengan epidermis, contohnya pada tanaman bakung. Tipe Graminae. Sel penutup berbentuk halter. Arah penebalan sejajar dengan dinding sel. Sel-sel luar bagian ujung tipis. Arah membuka sejajar permukaan epidermis, contohnya pada Superaceae. Tipe Amnium. Sel penutup berbentuk ginjal. Dinding perut luar dan dalam lebih tipis daripada dinding punggung. Arah membuka tegak lurus pada permukaan epidermis, contoh pada jenis lumut. Selanjutnya tipe Haliborus. Sel penutup berbentuk ginjal. Sel bagian dalam dan luar tebal. Arah membuka merupakan resultan dari arah yang sejajar dan tegak lurus permukaan epidermis. Contohnya adalah jenis Dicotyledonae. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu faktor internal antara lain cahaya matahari, konsentrasi CO2,
dan asam abisat. Cahaya matahari merangsang sel penjagaan menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi CO2 yang rendah dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air. Pada saat cekaman air, zat pengatur tubuh ABA diproduksi dalam daun menyebabkan membran menjadi bocor, sehingga terjadi kehilangan ion K+ dari sel penjaga dan menyebabkan stomata mengerut, sehingga stomata menutup. Faktor internal yaitu jam biologis. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari, sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari, terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Pada umumnya, stomata akan membuka pada siang hari dan akan menutup pada malam hari. Bagian pada stomata. Yang pertama, sel penutup atau guard sel. Sel penutup terdiri dari sepasang sel yang simetris berbentuk ginjal. Pada dinding sel dan bawah terdapat alat yang berbentuk seperti birai atau disebut lead gas yang berarti digi-digi. Fungsi dari pembatas ruang sepan di atas porusnya sebagai pembatas ruang belakang antara porus dan ruang udara yang terdapat di bawahnya. Yang kedua, celah atau porus. Di antara kedua sel penutup akan terdapat celah atau porus yang merupakan lubang kecil. Yang ketiga, sel tetangga merupakan sel yang memang berdampingan atau berada di sekitar sel penutup atau sering mengelilingi sel penutup, sehingga sel tetangga dapat terdiri dari 2 buah atau lebih yang secara khusus melangsungkan fungsinya dan berasosiasi dengan sel penutup. Yang keempat, ruang udara dalam merupakan satu ruang antar sel yang besar yang berfungsi ganda, yaitu bagi fotosintesis dan transpirasi dan juga respirasi. Faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, yaitu terdapat 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya jam biologis dari stomata yang akan membuka pada pagi hari karena menyerap ion, sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, cahaya matahari akan merangsang penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Stomata akan menutup ketika intensitas cahaya dan temperatur serta penguapan air terjadi secara berlebihan. Suhu tubuh tanaman. Sedangkan pada siang hari, suhu tersebut sudah mulai naik, sementara suhu tanaman masih rendah. Oleh karena itu, tanaman harus mengurangi transpirasi sehingga porus stomata akan menyempit secara perlahan. Yang ketiga, konsentrasi CO2 yang rendah. Saat daun tanaman mengalami kekurangan air dan ABA di dalam jaringan meningkat, jika daunan mengering normal secara perlahan-lahan, ABA meningkat sebelum akhirnya stomata menutup. Penutupan ini terjadi karena adanya respon terhadap rawan air melalui peranan ABA.